Pernahkah Anda mendengar tentang seekor ular besar yang memilih tinggal di masjid tua, menolak pergi meski diusir dengan berbagai cara? Kisah ini bermula dari kejadian ganjil yang membuat satu desa terpaku, hingga akhirnya membawa mereka menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalam sumur tua. Apakah ini sekadar kebetulan, atau sebuah tanda dari Tuhan? Temukan jawabannya dalam cerita penuh misteri dan hikmah ini. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengetikkan di kolom komentar, Allahumma salli, ala Muhammad wa, ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk subscribe channel, Lembar Akhir Zaman. Saya doakan, semoga semua pendengar cerita ini dilimpahkan pahala dan rezeki yang lancar. Amin. Sekarang, ayo kita simak cerita selengkapnya. Fajar baru saja merekah di desa kecil yang sunyi itu. Cahaya mentari mulai menyelinap di balik pepohonan, menerangi masjid tua yang menjadi jantung spiritual masyarakat. Pak Saleh, penjaga masjid, bangun lebih awal dari biasanya untuk membersihkan ruang utama sebelum adzan subuh berkumandang. Ketika ia membuka pintu masjid, hawa dingin yang tak biasa menyambutnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi hal itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dilihatnya di dekat mihrab. Seekor ular besar melingkar tenang di salah satu tiang utama masjid. Tubuh ular itu berkilauan keemasan saat terkena cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela. Matanya yang redup namun tajam seolah-olah mengamati Pak Saleh dengan penuh kesadaran. Pak Saleh tertegun, tubuhnya gemetar. Mulutnya ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ya Allah, ini apa? Mengapa ada ular sebesar ini di rumah MU? Gumamnya pelan, hampir berbisik. Sambil mundur perlahan, ia keluar dari masjid dengan langkah gemetar, membunyikan lonceng kecil di pintu masjid untuk memanggil perhatian warga. Kabar tentang ular besar di masjid menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam hitungan menit, puluhan warga desa berkumpul di halaman masjid. Beberapa membawa tongkat, lainnya membawa dupa dan obor. Suasana hiruk-pikuk, penuh bisikan dan doa-doa yang dipanjatkan dengan ketakutan. Anak-anak bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, sementara para ibu melantunkan ayat-ayat suci untuk menenangkan hati. Namun, ketika salah satu warga mencoba mendekati ular itu dengan tongkat, ular tersebut hanya mengangkat kepalanya perlahan, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Tatapannya tajam, tetapi tetap tenang. Aneh, kata Pak Ahmad, salah satu tokoh tertua di desa, yang dikenal dengan cerita-cerita mistiknya. Ini bukan ular biasa. Lihat gerakannya, lambat, tapi berwibawa. Seolah-olah dia tidak takut pada kita, malah kita yang harus takut padanya. Mungkin ini pertanda, mungkin juga peringatan, katanya dengan nada serius. Kata-kata Pak Ahmad membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga mulai saling pandang, ada yang berbisik tentang dosa-dosa yang mungkin telah mereka lakukan, sementara yang lain diam terpaku. Pak Saleh mencoba menenangkan warga. Kita tidak bisa gegabah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang salah dan malah membuat situasi ini semakin buruk. Ini rumah Allah. Kalau ular ini memang dikirim olehnya, kita harus mencari tahu apa maksudnya, ujarnya dengan suara bergetar. Namun, suara-suara protes mulai muncul. Beberapa pemuda desa, dipimpin oleh Hasan, mendesak agar ular itu diusir dengan paksa. Kalau kita biarkan, siapa tahu dia bisa menyerang anak-anak kita, seru Hasan dengan penuh emosi. Usaha pertama dilakukan. Mereka menyalakan dupa di sudut masjid, berharap asapnya akan membuat ular itu pergi. Tapi bukannya kabur, ular tersebut malah menggeliat sedikit, seolah-olah ingin mencari posisi yang lebih nyaman. Tangannya Hasan gemetar, tapi ia berusaha keras untuk tampak berani. Sementara itu, seorang wanita tua di kerumunan berteriak, "Berhenti! Jangan buat dia marah!" Suaranya terdengar seperti peringatan, tetapi diabaikan oleh para pemuda yang terus berusaha mengusir ular itu. Ketika usaha kedua dengan suara tabuhan keras dilakukan, ular itu hanya mengangkat kepalanya, memandang langsung ke arah Hasan. Tatapan itu membuat nyali Hasan ciut. Ini tidak mungkin hanya seekor ular biasa, gumamnya pelan. Ia mundur dengan wajah pucat. Suasana berubah mencekam. Warga yang semula lantang kini terdiam. Ular itu tetap di tempatnya, melingkar dengan anggun, seperti raja di tahtanya. Seketika, semua orang merasa bahwa masjid itu bukan lagi milik mereka. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih misterius yang menguasai ruang suci itu.
Di tengah kegaduhan yang mulai mereda, suara azan dari masjid kecil di desa sebelah terdengar, menggema di udara pagi yang dingin. Suara itu membuat semua orang tersadar bahwa waktu subuh sudah tiba. Tapi siapa yang berani masuk ke masjid itu untuk mengumandangkan azan? Semua mata beralih ke Pak Saleh, yang kini berdiri gemetar di depan pintu. "Ini tugas saya," katanya pelan, dengan suara hampir tak terdengar. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, sambil terus melantunkan doa. Namun, saat ia berada di depan ular itu, seolah-olah ada energi tak terlihat yang memaksa Pak Saleh untuk berhenti. Di luar masjid, warga menunggu dalam kebisuan. Ketika Pak Saleh akhirnya kembali keluar, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Dia tidak bergerak, tidak menyerang. Tapi aku merasa seperti sedang diawasi. "Kita harus mencari tahu apa arti semua ini," katanya. Dan sejak saat itu, warga desa menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar ular besar. Keheningan pagi itu berubah menjadi awal dari teka-teki besar yang akan menguji iman mereka. Hari berikutnya, desa itu diselimuti suasana yang tidak biasa. Langit terlihat mendung, meski tidak ada tanda-tanda hujan. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas sehari-hari kini lebih sering berkumpul di sekitar masjid. Ular besar itu masih berada di tempat yang sama, melingkar di tiang utama dengan sikap tenang yang membuat jantung berdebar. Tidak ada yang berani mendekat lagi setelah insiden kemarin, tetapi kehadirannya terasa seperti bayangan yang terus mengawasi seluruh desa. Keanehan pertama terjadi ketika hujan turun secara tiba-tiba, hanya mengguyur masjid dan halamannya. Di tempat lain, tanah tetap kering. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar masjid saat itu mengaku melihat kilatan cahaya aneh di dalam masjid, meski tidak ada yang membawa lampu. Pak Ahmad yang melihat itu dari kejauhan bergumam, "Ini bukan kebetulan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan melalui ular itu." Malam harinya, suasana semakin mencekam. Beberapa jamaah yang biasa bermalam di masjid untuk beribadah melaporkan mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat masjid dipenuhi cahaya putih terang benderang, dan ular besar itu berdiri tegak, berbicara dengan suara manusia. Pesannya jelas, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam masjid yang harus ditemukan. Pak Saleh, yang juga bermimpi serupa, memutuskan untuk berbicara dengan Ki Mansur keesokan paginya. Di pagi hari, ketika kabar tentang mimpi itu menyebar, warga desa mulai merasa was-was. Sebagian besar percaya bahwa ular itu adalah utusan Tuhan, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai tanda buruk. Bagaimana jika ini adalah peringatan? "Mungkin kita sudah terlalu lama melupakan Allah," kata seorang ibu tua sambil menahan tangis. Namun, Hasan, pemuda yang sebelumnya ingin mengusir ular itu, tetap skeptis. "Mimpi bisa saja hanya ilusi. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ini hanya kebetulan," katanya dengan nada keras, meski hatinya mulai goyah. Ketegangan semakin memuncak ketika anak-anak desa mulai mengaku melihat bayangan besar di dekat sumur tua yang berada di belakang masjid. Beberapa dari mereka mendengar suara desisan lembut di malam hari, seperti ular yang bergerak di rerumputan. Sumur itu sudah lama tak digunakan, dan kini menjadi sumber ketakutan baru. "Mungkin ular itu menunjukkan sesuatu di sana," ujar Pak Ahmad, yang selalu memegang teguh keyakinannya pada tanda-tanda alam. Kiai Mansur akhirnya tiba di desa itu, dipanggil oleh Pak Saleh untuk membantu mencari petunjuk. Dengan tenang, beliau berbicara kepada warga di halaman masjid. "Ketika sesuatu di luar nalar terjadi, kita tidak boleh langsung menyimpulkan. Kita harus mendekatinya dengan doa, tawakal, dan hati yang bersih. Mungkin ini ujian, atau mungkin ini rahmat," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ia mengusulkan pengajian bersama malam itu untuk memohon petunjuk. Malam pengajian menjadi momen yang penuh haru. Suara lantunan doa memenuhi masjid, sementara ular besar itu tetap diam di tempatnya, seolah mendengarkan dengan saksama. Di tengah pengajian, Hasan tiba-tiba berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, Saya juga bermimpi. Saya melihat ular itu membawa saya ke sumur tua di belakang masjid. Saya tidak tahu apa artinya, tapi saya pikir kita harus memeriksa sumur itu." Suasana hening. Semua mata tertuju pada Hasan. Kiai Mansur mengangguk. "Mungkin itu adalah jawabannya. Besok kita akan melihat ke sumur itu bersama-sama." Ketika pengajian selesai, hujan turun lagi, kali ini membasahi seluruh desa.
Tapi warga tidak mengeluh. Mereka justru merasakan ketenangan yang aneh. Di bawah rinai hujan, Pak Saleh menatap masjid dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, jika ini adalah tanda dari MU, maka tunjukkanlah kami jalan yang benar, gumamnya pelan. Malam itu, seluruh desa tidur dengan hati yang gelisah, menantikan jawaban yang mungkin tersembunyi di balik misteri sumur tua. Pagi itu, suasana desa dipenuhi harapan bercampur ketegangan. Warga berkumpul di halaman masjid, menunggu arahan dari Kiai Mansur. Beliau berdiri dengan tenang di tengah kerumunan, membawa tasbihnya yang senantiasa berputar di jemarinya. Pak Saleh dan Hasan berdiri di sisinya, keduanya tampak gelisah. Hari ini, kita akan memeriksa sumur tua itu. Tapi ingat, kita melakukannya dengan niat mencari kebenaran, bukan untuk menantang kuasanya, ujar Kiai Mansur dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ketika rombongan kecil yang dipimpin Kiai Mansur bergerak menuju sumur tua, suasana berubah hening. Sumur itu terletak di belakang masjid, tersembunyi di balik semak-semak liar yang jarang disentuh. Beberapa warga membawa parang untuk membersihkan jalan, sementara yang lain memegang obor, meski matahari telah cukup terang. Saat mereka tiba di sumur, mereka mendapati sumur itu tertutup rapat oleh tumbuhan merambat yang tampak seperti sudah tumbuh selama puluhan tahun. Dengan kerja keras, warga mulai membersihkan area tersebut. Hasan, yang merasa bertanggung jawab karena mimpinya, mengambil inisiatif untuk menyingkirkan tumbuhan yang menutupi mulut sumur. Berhati-hatilah, Hasan, ujar Pak Ahmad dengan nada khawatir. Suara gesekan parang dan ranting patah mengisi udara, diselingi doa-doa yang dilantunkan oleh warga yang menunggu di kejauhan. Setelah hampir 1 jam, mulut sumur tua itu akhirnya terlihat. Sumur itu tampak gelap dan dalam. Batu-batu yang mengelilinginya sudah berlumut, seolah menyimpan rahasia yang terkubur bersama waktu. Kiai Mansur melangkah maju, menundukkan kepala, dan melantunkan doa. Ya Allah, jika Engkau telah mengarahkan kami ke sini, tunjukkanlah apa yang harus kami pelajari, ucapnya dengan suara tenang. Setelah itu, beliau memberi isyarat kepada Hasan untuk mencoba melihat ke dalam sumur. Hasan, dengan tangan yang sedikit gemetar, mendekati pinggir sumur dan menyorotkan senter ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya mundur dengan napas terengah-engah. Ada sesuatu di sana. Seperti guci, atau mungkin kotak, katanya dengan suara parau. Pak Saleh segera mendekat, mengintip ke dalam sumur, dan mengangguk pelan. Dia benar. Ada sesuatu di dasar sumur ini, katanya. Warga yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa takut, sebagian penasaran. Kiai Mansur kembali menenangkan mereka. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Apapun yang ada di sana, ini adalah petunjuk dari Allah. Dengan hati-hati, mereka menurunkan tali ke dalam sumur. Hasan yang menawarkan diri untuk memanjat, tetapi Kiai Mansur menolak. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Kita gunakan tali untuk mengangkat benda itu, ujarnya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya tali itu berhasil mengaitkan sebuah guci kuno yang tampak berat. Ketika guci itu diangkat dan diletakkan di atas tanah, suasana di sekitar sumur menjadi tegang. Guci itu tertutup rapat dengan segel tanah liat yang sudah retak. Di sekelilingnya terdapat ukiran tulisan Arab yang nyaris pudar. Kiai Mansur menatapnya dengan penuh perhatian. Ini bukan guci biasa, ujarnya. Dengan perlahan, beliau memecahkan segel itu, membuka tutupnya. Bau tanah basah yang tua menyebar ke udara, dan di dalamnya ditemukan sebuah kitab yang sudah usang, terbungkus kain putih yang telah menguning. Ketika kitab itu diangkat, semua orang yang hadir menahan napas. Subhanallah, gumam Kiai Mansur sambil membuka lembaran pertama kitab itu. Tulisan tangan Arab kuno terlihat di halaman-halamannya, menceritakan doa-doa, petunjuk, dan pesan yang ditinggalkan oleh pendiri masjid. Salah satu halaman bahkan mencantumkan peringatan tentang bencana besar yang pernah melanda desa ini di masa lalu. Ini adalah warisan yang luar biasa. Mungkin ular itu adalah perantara yang ditugaskan untuk membawa kita kembali ke sini, kata Kiai Mansur dengan mata yang berkaca-kaca. Warga terdiam, takjub oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara desisan lembut dari kejauhan. Mereka menoleh, dan di bawah pohon besar tak jauh dari sumur, ular besar itu terlihat melingkar, mengawasi dengan tenang. Warga mundur perlahan, tetapi ular itu tidak bergerak.
Dia telah menunjukkan jalannya, ujar Kiai Mansur. Sekarang, terserah kita untuk memahami dan menjaga pesan yang telah diwariskan. Kitab kuno yang ditemukan di dalam guci mulai dibuka dengan hati-hati oleh Kiai Mansur. Kain putih yang membungkusnya terasa rapuh, hampir hancur karena waktu. Ketika lembaran pertama kitab itu disentuh, tulisan Arab yang halus dan rapi mulai terlihat, seolah-olah baru saja ditulis meski usia kitab itu jelas sudah sangat tua. Di halaman pertama tertulis sebuah kalimat yang membuat semua orang tertegun. Untuk mereka yang menemukannya, ini adalah petunjuk untuk masa depan dan perlindungan dari masa lalu. Kata-kata itu seperti sebuah peringatan, sekaligus sebuah amanah yang berat. Kiai Mansur membaca dengan lantang beberapa bagian awal kitab itu. Isinya adalah doa-doa perlindungan dari bencana, diselingi catatan tentang bencana besar yang pernah melanda desa tersebut ratusan tahun lalu. Kitab ini ditulis oleh pendiri masjid ini, ujar Kiai Mansur dengan suara bergetar. Ia tidak hanya membangun masjid ini sebagai tempat ibadah, tetapi juga meninggalkan pesan penting untuk melindungi kita dari bahaya. Warga yang mendengarkan menjadi semakin terpaku, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah hidup kembali di depan mata. Salah satu bagian kitab menyebutkan dengan jelas tentang sumur tua yang selama ini dilupakan. Sumur ini bukan sekadar sumber air, lanjut Kiai Mansur. Ini adalah tempat suci, di mana doa-doa pernah dilantunkan untuk menyelamatkan desa ini dari bencana alam yang hampir menghancurkan segalanya. Warga yang selama ini menganggap sumur itu hanya sebagai benda mati kini merasa bersalah. Hasan menatap sumur itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkinkah kita selama ini melupakan sesuatu yang sangat penting? Gumamnya. Ketika kitab itu dibuka lebih jauh, ditemukan juga petunjuk yang menggambarkan siklus alam yang memengaruhi desa tersebut. Tertulis bahwa setiap 100 tahun, tanda-tanda tertentu akan muncul sebagai peringatan akan datangnya bencana besar. Ular besar yang muncul di masjid disebutkan dalam kitab itu sebagai salah satu tanda yang akan membawa peringatan. Dia bukan sekadar ular, kata Kiai Mansur dengan nada yakin. Dia adalah penjaga yang diutus untuk mengingatkan kita. Keheningan menyelimuti warga yang mendengarkan. Beberapa ibu mulai menangis pelan, menyadari bahwa mereka telah terlalu lama mengabaikan nilai-nilai leluhur. Hasan, yang semula skeptis, kini merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas mimpi-mimpinya. Saya rasa, kita harus melakukan sesuatu, katanya dengan suara mantap. Kiai Mansur mengangguk. Benar, kitab ini memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan Allah, menjaga masjid ini, dan menghidupkan kembali sumur ini sebagai simbol peringatan. Ketika warga mulai bersiap untuk membersihkan sumur dan masjid, ular besar yang selama ini melingkar di tiang masjid perlahan bergerak. Semua orang menahan napas, menyaksikan makhluk itu dengan hati-hati. Ular itu melata menuju pintu masjid, bergerak perlahan namun pasti menuju sumur tua. Ketika sampai di dekat sumur, ular itu melingkar di bawah pohon besar, seolah-olah sedang beristirahat. Dia telah menuntun kita sejauh ini, ujar Pak Ahmad. Mungkin tugasnya hampir selesai. Malam itu, Kiai Mansur memimpin sholat dan doa bersama di masjid. Semua warga hadir, bahkan mereka yang biasanya jarang datang. Suasana masjid dipenuhi keharuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keimanan dan kebersamaan. Setelah doa selesai, Kiai Mansur menutup dengan pesan yang menggugah hati. Tanda ini datang kepada kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita harus kembali kepadanya. Jangan sampai warisan ini hilang lagi. Setelah doa selesai, beberapa warga yang keluar dari masjid melihat ke arah pohon tempat ular itu berada. Namun, ular besar itu sudah tidak ada. Jejaknya pun hilang, seolah-olah makhluk itu menghilang bersama dengan kegelapan malam. Pak Saleh yang melihat itu hanya bisa tersenyum kecil. Dia telah pergi, tetapi pesan yang dia bawa akan selalu bersama kita, ujarnya pelan. Warga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang, membawa kenangan tentang kejadian luar biasa yang akan mereka ceritakan kepada generasi berikutnya. Pagi berikutnya, desa terasa lebih tenang. Angin pagi membawa udara sejuk yang jarang dirasakan belakangan ini. Namun, ada sesuatu yang hilang. Ular besar itu tidak lagi terlihat. Pak Saleh, yang pertama kali memasuki masjid, mendapati tiang tempat ular itu biasa melingkar kini kosong. Jejak tubuhnya yang besar masih tertinggal di debu lantai masjid. Tetapi kehadirannya yang selama ini menggetarkan hati semua orang telah menghilang seperti embun yang menguap terkena sinar matahari.
Warga yang mendengar kabar itu segera berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka memandang tiang itu dengan perasaan campur aduk. Hasan, yang berdiri di dekat sumur tua di belakang masjid, mendapati dirinya bergumam, mungkin dia sudah selesai menjalankan tugasnya. Kiai Mansur, yang mendengar ucapan itu, mengangguk pelan. Apa yang harus disampaikan sudah dia sampaikan. Kini, giliran kita yang menjaga pesan itu agar tidak hilang lagi. Namun, di tengah suasana haru itu, seorang anak kecil tiba-tiba berlari dari arah hutan. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Di tepi sungai, saya melihatnya, teriaknya. Ular itu melata ke air, lalu tenggelam perlahan. Dia pergi, tapi seolah tersenyum. Perkataan itu, meskipun terdengar sederhana, membuat semua orang terdiam. Ada rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Meski mereka tahu ular itu bukan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Setelah kepergian ular itu, Kiai Mansur memutuskan untuk memimpin upacara kecil di masjid sebagai bentuk syukur dan peringatan. Kitab kuno yang ditemukan di sumur menjadi pusat perhatian dalam acara itu. Kiai Mansur membaca kembali bagian-bagian penting dari kitab tersebut, mengingatkan warga bahwa ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pedoman untuk masa depan. Tanda yang kita terima adalah peringatan bahwa hubungan kita dengan Allah dan alam tidak boleh terputus. Kita harus menjaga masjid ini, sumur ini, dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur kita. Pak Saleh, yang selama ini menjadi penjaga masjid, merasa ada tanggung jawab baru yang harus diembannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, masjid ini tidak hanya rumah ibadah, tetapi rumah bagi pesan-pesannya. Kita harus memastikan bahwa generasi setelah kita tidak melupakan apa yang telah terjadi. Hasan, yang semula skeptis, kini berdiri di samping Pak Saleh, mengangguk setuju. Aku bersedia membantu. Aku ingin memastikan kita tidak lagi mengabaikan apa yang penting. Malam itu, suasana masjid terasa berbeda. Warga yang biasanya tidak akrab satu sama lain kini duduk bersama, berbincang tentang kejadian luar biasa yang mereka alami. Beberapa orang mulai menceritakan kembali legenda ular penjaga, menambahkan pengalaman mereka sendiri ke dalam kisah itu. Masjid tua yang dulunya hanya menjadi tempat ibadah kini menjadi pusat kehidupan desa, tempat di mana warga merasa terhubung tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan satu sama lain. Saat malam semakin larut, Pak Ahmad duduk di depan pintu masjid, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata kepada Kiai Mansur yang duduk di sebelahnya, kejadian ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan, tapi lebih dari itu, ini adalah pengingat bagi kita semua. Kita telah diberi kesempatan kedua untuk menjaga iman dan warisan kita. Kiai Mansur tersenyum kecil, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Pagi berikutnya, desa kembali hidup dengan semangat baru. Masjid tua itu kini dipenuhi aktivitas. Sumur tua mulai diperbaiki, kitab kuno dijaga dengan hati-hati di tempat khusus, dan warga mulai bergotong royong untuk membersihkan masjid secara rutin. Kehadiran ular besar itu mungkin sudah menjadi masa lalu, tetapi pesan yang ditinggalkan tetap hidup, berdenyut di setiap langkah warga desa. Di hati mereka, ular itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap menjadi simbol kehadiran Tuhan yang mengawasi mereka, mengingatkan mereka untuk selalu berjalan di jalan yang benar.